يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, itu berkaitan dengan, nah ini karena kebetulan pertanyaannya spesial ini. Jadi ada salah satu penanya kita, ada saudara saya yang mengamalkan suatu amalan dalam sebuah kitab. Saya tidak tahu kitabnya apa. Yang katanya dari kiainya. Anaknya jadi malas sholat dan juga malas mandi, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Apakah kasus ini berhubungan dengan pengaruh syaitan? Bagaimana solusinya? Tafadhol. Iya. Jadi ada yang memang jin-jin itu yang masuk, kan kita dulu pernah belajar ya, dan makanya pelajaran ruqyah itu selalu berkaitan. Jadi ada sampai bahasa kita ada 1000 pintu. Setan itu merasuki manusia, mengganggu manusia, bahkan bikin ancur-ancuran manusia. Termasuk salah satunya adalah termasuk mungkin kanuragan atau membaca doa-doa yang tidak syar'i, yang ya diberikan oleh oknum tertentu, oknum kiai atau oknum ustadz, ya, yang doa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus dibaca sekian, harus dibaca sekian, waktunya sekian. Nah, hal-hal seperti ini adalah tidak bagus. Yang bagus itu kita ya itu tadi, untuk menggapai kebaikan sudah syariatnya Allah lakukan dengan sebaik mungkin. Bentuknya apa? Yaitu mulai dari sholat yang bagus, kemudian zikir-zikir pokok pada waktu sholat, antara astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, termasuk subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Itu semua akan ada hikmahnya. Ya, kata Rasulullah, siapa yang membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, itu memang sudah dari paket Rasulullah. Maka dia akan diampuni dosanya. Dia akan diampuni dosanya. Nah, tapi pada waktu dia mengamalkan zikir-zikir tertentu yang tidak maksur, tidak terdapat dalam Quran, dalam hadis Nabi, itu kadang-kadang memang cenderung rawan, apalagi dengan motivasi-motivasi tertentu, misalkan kepingin sakti dan sebagainya, kepingin kebal dan sebagainya, supaya ada yang kemarin khodam malaikat. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, khodam malaikat itu tidak ada ya. Yang ada itu adalah khodam setan ya, khodam jin. Karena apa? Karena malaikat itu tidak bisa disuruh-suruh ya. Dalam surat ayat Al-Quran itu kan ada, dalam ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaro alaiha malaikatun ghiladun sidatun la yasuna wa ma amarahum yaf'aluna ma yu'maru Allah. Kurang lebih seperti itu. Wahai orang Islam, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, karena di dalam neraka itu ada malaikat yang kekar, yang besar, yang seperti ini. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jadi malaikat, kalau kepingin mengundang malaikat itu ya bahasanya dengan ketaatan. Pada waktu ketaatan itu muncul, ya Allah datangkan malaikat. Misalkan rumah kita sering dibacakan Quran, kita sering sedekah, kita sesama keluarga, di keluarga rukun, terus maaf tidak banyak musik, tidak ada musik-musik di rumah, insya Allah malaikat senang. Terus tidak ada patung-patung, itu senang malaikat ya, di tempat-tempatnya seperti itu. Tapi pada waktu kita zikir-zikir tertentu yang di situ itu tidak ada contoh dari Rasulullah, para sahabat dan sebagainya, itu kadang-kadang rawan. Nah, pada waktu rawan malah dia dimasuki khodam dari ayat-ayat doa-doa tertentu itu. Kenapa? Karena setan itu senang dengan amalan-amalan yang cenderung menyelisihi amalan Rasulullah. Dia senang bermain di situ, ya, bermain walaupun kelihatannya bacaannya bacaan Arab, atau
bacaan Arab tapi motivasinya yang salah. Ya, motivasinya yang salah. Sehingga dia lebih banyak ngurusi zikir tapi sholatnya tidak mau. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Ya. Jadi zikir-zikir yang dari Nabi, dari Rasulullah itu sudah banyak, bukan main. Kalau kita mau belajar, mungkin sekelas ulama saja mungkin hampir jarang yang hafal doanya Nabi, karena begitu banyaknya. Coba dibuka kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Batani, itu ribuan doa, Masya Allah. Ayo. Tapi kenapa kita ngamalkan doa-doa yang cenderung nggak dicontohkan Nabi? Apalagi yang ada tambahan-tambahan tertentu yang aneh-aneh seperti itu, Masya Allah. Jadi kalau kita ngamalkan doanya Rasulullah itu rasanya Masya Allah. Ya, saya yakin jarang yang hafal, saking begitu banyaknya doanya Nabi. Nah, jadi seperti itu akhirnya Rosid memang ada ya dari doa tertentu. Justru malah kenapa? Karena jinnya yang memang seperti itu pembawanya, karakter jinnya. Jadi malas ibadah, malas turun kadang-kadang juga tidak mau mandi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya seperti ini, punya anak seperti saya, ayo belajar doa yang diajarkan Rasulullah dari Al-Quran. Itu kan banyak, misalkan baca ayat kursi, ya, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali, Raditu billahi robba, Bismillahilladzi la yadhurru, Ya Hayya Qayyum birahmatika astaghis. Ya, kan banyak doa itu, atau Asmaul Husna. Ya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna. Wah, jadi ini banyak. Ya. Jadi karena itu kalau ada yang kasus seperti itu cepat diingatkan. Ya, cepat diingatkan supaya segera kembali. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti ya itu tadi doanya yang seperti itu di-cut, ya, nggak usah diamalkan. Kemudian gangguan-gangguan yang ada dalam tubuhnya itu diruqyah mandiri atau diruqyahkan. Nah, supaya apa? Supaya dia jadi seperti sedia kala. Artinya amalannya standar begitu. Ya, standar yang diajarkan Rasulullah, standar yang diajarkan para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi amalan-amalan zikir itu sebaiknya, dan bukan hanya sebaiknya ya, harusnya mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat ya, sehingga tuntunannya jelas. Dan kalau misalnya doa-doa yang istilahnya apa ya, tidak jelas tuntunannya, apalagi hanya dikhususkan pada momen-momen tertentu, tidak ada tuntunannya, nah itu sangat rawan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Lukman tadi. Baik, jazakallah khairan. Rabbu qalbina wa barikna lina'mal salihan fi yadayya risalatu at-taghyir.